Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Sahrul, NIM 192800084, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan dasar. Langsung saja. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Dalam akuntansi ada metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya (cost method) dan metode ekuitas (equity method). Obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Secara umum, jenis obligasi yang harus Anda ketahui adalah sebagai berikut. Berdasarkan nominalnya. Dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. Teknik pencatatan. Pada saat pemerolehan atau pada saat pembeli, investasi dicatat berdasarkan harga beli ditambah biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian. Oleh karena itu, bunga berjalan yang dibayar investor dalam membeli obligasi nantinya akan diterima dari emiten obligasi, maka bunga berjalan bukan merupakan komponen dari harga pemerolehan. Pembeli obligasi. Setelah pemerolehan mengenai investasi obligasi jangka panjang, prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi harus diamortisasi selama jangka waktu sisa umur obligasi. Amortisasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Penerimaan bunga pada saat pelunasan pada saat penjualan. Metode penyusutan. Adapun metode penyusutan aktiva tetap terdiri dari 5 metode, yaitu metode penyusutan garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode menurun berganda, metode 1 jam kerja, dan metode hasil produksi. Aktiva tetap adalah harta milik perusahaan dan tidak mempunyai bentuk fisik, tak bisa dilihat secara kasat mata, namun hasilnya bisa dirasakan di masa depan. Dengan kata lain, ini merupakan jenis harta perusahaan yang berbanding terbalik dengan aset tetap. Penilaian aset tidak berwujud. Metode yang digunakan menilai dalam beberapa hal sama dengan menilai aset berwujud. Prinsip penilaian aktiva tetap berwujud adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Aktiva tetap untuk barang pertambangan. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap bukan sebagai persediaan karena
Yang diperdagangkan dalam lahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri dan bukan tanahnya. Harta lain atau aktiva lain adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas, baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud, dan aset lancar. Contohnya, mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ayat jurnal yang dibutuhkan. Ada dua. Yang pertama itu mencatat amortisasi goodwill. Kedua, mencatat amortisasi hak paten. Itulah yang sempat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.